Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini adalah pertemuan daring kita yang kedua. Nah, pada pagi hari ini yang mau ibu sampaikan adalah yang pertama, kita membahas terlebih dahulu soal-soal yang ibu berikan minggu yang lalu. Dan yang kedua, setelah itu kita lanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai sifat-sifat koligatif larutan. Nah, di sini diharapkan pada akhir pembelajaran kamu bisa menyimpulkan pengaruh zat terlarut terhadap sifat-sifat koligatif larutan. Di mana sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Dan yang kedua, penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta TF. Yang ketiga, kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik yang disimbolkan dengan P. Kemudian yang kedua, di akhir pembelajaran ini juga kamu diharapkan dapat menganalisis diagram P dan T atau tekanan dan temperatur untuk menafsirkan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, silahkan menyimak dan memahaminya. Anak-anak ibu semuanya, kita mulai sekarang dengan membahas soal-soal yang ibu berikan minggu yang lalu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi jika Anda melarutkan gula sukrosa C12H22O11 ke dalam air, maka partikel-partikel apa yang terkandung di dalam larutan? Nah, sekarang kamu identifikasi dulu. Sukrosa ini termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Iya, betul ya. Jadi dia adalah larutan non-elektrolit. Jadi karena larutan non-elektrolit, maka di dalam air dia tidak akan terionisasi, tidak terurai. Maka jawabannya adalah gula sukrosa tidak terurai di dalam air atau tidak mengion di dalam air sehingga partikel yang terkandung hanya berupa molekul, yaitu molekul gula sukrosa dan molekul air. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Kita lanjutkan jawaban nomor 2. Ya, apa yang dimaksud dengan konsentrasi larutan? Jelas ya, angka banding jumlah zat terlarut terhadap jumlah pelarut maupun jumlah larutan. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Ya. Oke, ya nomor 3 juga jelas ya, sudah ada di buku. Satuan-satuan konsentrasi yang kita gunakan dalam pembahasan kita ini adalah 5. Ada 5 ya, boleh kamu lihat di slide kita ini. Kita lanjutkan nomor 4. Ya, di sini kita buat dulu diketahui apa saja. Biasakan seperti itu ya. Mr natrium fluorida 42, konsentrasi natrium fluorida 0,4 molar, massa airnya 759 gram. Ditanya massa NaF, massa natrium fluoridanya. Maka kita bergerak dari yang diketahui. Ya, jadi molalnya yang diketahui, satuan konsentrasinya dalam molal, maka kita buat rumusan molal. Molalitas, mol per kilogram pelarut. Nah, mol per kilogram pelarut ini bisa kita turunkan lagi rumusnya menjadi gram per mr kali 1000 per kilogram pelarut. Kita masukkan angkanya, 0,4 sama dengan gram per 42 dikali 1000 per 759, maka hasil akhirnya adalah 12,75 gram. Kita lanjut, soal nomor 5. Diketahui massa CCl4, karbon tetraklorida, yang kita umpamakan A itu 50 gram, kemudian massa CHCl3 kloroform yang kita umpamakan B itu juga 50 gram. Ditanya fraksi mol
A dan fraksi mol B. Seumpamanya ini adalah pelarutnya dan ini adalah zat terlarutnya. Maka kita gunakan dulu rumus fraksi mol pelarut. XA sama dengan Na per Na tambah Nb. Maka kita masukkan mol itu gram per mr, berarti 50 gram per, kita carilah mr dari karbon tetraklorida 154 per mol dari pelarut ditambah dengan mol zat terlarutnya. Jadi kalau CaCl3 itu 119,5. Maka dapatlah hasilnya 0,325 per ini totalnya sama dengan 0,743, maka hasilnya 0,437. Nah, untuk mencari fraksi mol zat terlarutnya, kita masukkan aja ke rumus XA tambah XB sama dengan 1. Maka XB itu 1 kurang 0,437, yaitu 0,563. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Diketahui fraksi mol dari NaOH 0,25. Langsung Ibu buat dalam bentuk pecahan 1 per 4. Kemudian MR-nya 40. Ya, 0,25 itu kan seperempat kan? Ditanya molalitasnya. Maka penyelesaiannya, kita tahu bahwa fraksi mol NaOH itu sama dengan mol NaOH per mol total. Kita masukkan angkanya, jadi 1/4 sama dengan mol NaOH per mol total. Jadi mol NaOH ini sesuai dengan rumusannya adalah 1. Dan mol air sesuai dengan keterangan mol total ini tadi berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita cari dulu massa airnya. Jadi massa air itu sama dengan mol air dikali MR air. 3 kali 18 H2O ya, sama dengan 54 gram. Jadi molalitasnya sama dengan mol per kilogram pelarut, yaitu 1 per 0,05, ini sebenarnya 0,054 ya, datangnya dari sini. Kita ubah ke kilogram, berarti 54 bagi 1000, 0,054. Tapi hasilnya 18,5 molalitas. Kita lanjutkan. Soal nomor 7, diketahui konsentrasi dari H2SO4 12 M molaritas, MR-nya 98, massa jenis larutannya atau kita simbolkan dengan Rho sama dengan 1,2 gram per mililiter. Nah, ditanya persennya. Oke. Nah, di sini kita langsung masukkan ke rumus molaritas sama dengan 10 dikali Rho kali persen dibagi MR. Ini rumusannya ada di buku kalian halaman 11 ya, buku paketnya halaman 11. Nah, di situ 10 dikali X dikali Y, tapi Ibu ganti X-nya jadi Rho, Y-nya jadi persen. Nah, yang dicari adalah persennya. Maka kita turunkan rumusan ini menjadi M dikali MR per 10 dikali Rho. 12 kali 98 bagi 10 dikali 1,2, maka hasil akhirnya adalah 98. Oke, soal yang terakhir. Diketahui glukosa 18%, MR glukosa 180, ditanya molalitas. Nah, apa yang maksudnya dengan 18%? Kemarin sudah Ibu jelaskan, artinya bahwa di dalam 100 gram larutan glukosa, maka terdapat 18 gram glukosa, sisanya adalah pelarut. Dalam hal ini adalah air, maka airnya adalah 82. Maka langsung masukkan ke rumus molalitas, 18 per 180 dikali 1000 per 82 itu sama dengan 0,1 dikali 12,22 sama dengan 1,22 molalitas. Ya, jadi inilah pembahasan soal untuk tugas yang pertama. Dan Ibu lihat masih banyak juga yang belum mengumpul. Ya, ini maksudnya apa ini yang belum mengumpul ini? Jadi jangan kamu kira Ibu tidak mengoreksi ya. Ini belum semuanya sempat Ibu koreksi. Ya, tapi Ibu sudah mencatat siapa-siapa saja yang belum mengerjakan sampai deadline yang Ibu berikan, ya. Jadi, Ibu harapkan kamu rajin-rajinlah untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Udah? Oke, nanti Ibu akan kembalikan hasilnya. Bagi yang belum, silahkan. Ibu tunggu jawabannya. Baik. Anak-anak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan materi kita yang berikutnya, ya. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa sekarang kita masuk kepada sifat-sifat koligatif larutan, lanjutan yang kemarin, ya. Baik.
Nah, seperti yang di awal tadi sudah Ibu bilang bahwa pada pertemuan kedua ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menyimpulkan pengaruh zat terlarut terhadap sifat-sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, serta tekanan osmotik. Lalu yang kedua, menganalisis diagram P dan T. Nah, P ini singkatan dari pressure, dan T ini adalah temperatur untuk menafsirkan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan. Baik, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi artinya gini, kalau ada suatu larutan, ada asam, basa, dan garam. Apabila ada asam 0,1 mol dan ada basa 0,1 mol, nah bisa saja nanti salah satu dari sifat koligatif larutannya itu sama. Misalnya mungkin nanti penurunan titik bekunya sama, kenaikan titik didihnya sama. Padahal jenis zatnya berbeda. Kan gitu kan? Yang satu asam, yang satu basa. Jadi makanya sifat koligatif itu tidak tergantung pada jenis zat, tapi tergantung kepada konsentrasi. Kenapa tadi bisa sama? Karena sama-sama 0,1 molar. Ya. Nah, istilah koligatif ini berasal dari bahasa Latin yang artinya kolega atau kelompok. Nah, inilah ilustrasi yang Ibu sampaikan tadi. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 tabung reaksi yang berisi sama-sama 1 kg air, 1 kg air. Lalu dimasukkan yang pertama 0,1 mol urea, kemudian yang ini 0,2 mol urea, yang ini 0,1 mol glukosa. Nah, dari gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larutan 0,1 mol urea dan larutan 0,1 mol glukosa mempunyai penurunan titik beku yang sama karena mempunyai jumlah partikel yang sama, yaitu sama-sama 0,1. Walaupun zatnya berbeda, tapi karena jumlah partikelnya sama, maka sifat koligatifnya juga sama. Dalam hal ini adalah penurunan titik bekunya. Mengapa tidak sama dengan yang ini? Padahal sama-sama jenis zatnya sama, urea. Karena apa? Karena ini 0,2 dan ini 0,1. Ya. Nah, itulah dia pengertian dari sifat koligatif larutan. Kita lanjutkan. Ya, telah disebutkan bahwa sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarut, bukan pada jenisnya. Ya, bukan pada jenisnya. Nah, oleh karena itu, sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit, meski jumlah mol zat terlarutnya sama. Artinya gini. Sifat koligatif larutan 0,1 mol H2SO4 dengan 0,1 mol urea pasti berbeda. Walaupun tadi sama 0,1 kan. Kenapa? Karena H2SO4 itu bisa terionisasi menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Sementara urea itu nggak bisa, atau glukosa itu nggak bisa. Karena dia tidak akan terion gitu. Nah, tadi di gambar yang pertama itu sama-sama yang non-elektrolit, makanya sama dia sifat koligatifnya. Tapi kalau yang satu elektrolit, yang satu non-elektrolit, maka sifat koligatifnya jelas berbeda. Karena satu terionisasi, yang satu lagi tidak terionisasi. Ya. Nah, jadi pada pembahasan kita pada hari ini akan dibahas terlebih dahulu SKL non-elektrolit, baru kemudian yang elektrolit. Nah, kita mulai. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa inilah yang menyangkut kepada SKL yang kita pelajari pada hari ini, yaitu penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. P itu pressure, tekanan. Kemudian yang kedua penurunan titik beku, delta TF, di mana F itu freezer, ya, freezer. Kemudian yang ketiga kenaikan titik didih, delta TB, di mana B itu adalah boiling, mendidih. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik yang kita simbolkan dengan P. Kita mulai dari yang pertama, penurunan tekanan uap, ya, jenuh atau kita sebut dengan delta P. Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian tekanan uap jenuh. Kamu perhatikan ilustrasi, ada gambar di sini. Pada keadaan awal partikel yang menguap itu sedikit, pada keadaan setimbang partikel yang menguap itu sudah banyak, tetapi ada juga yang
kembali ke bawah, kan ada tanda panahnya ke atas dan ke bawah. Ini sama halnya dengan ilustrasi seperti ini, ya. Kamu pernah memasak air, bukan? Nah, air mendidih pada temperatur berapa? Jelas 100 derajat Celcius. Nah, ketika mendidih, air pasti berubah menjadi uap air. Akan tetapi, air dapat menguap pada suhu berapa saja, ya. Dalam segala suhu air bisa menguap. Contohnya misalnya apa? Pakaian basah menjadi kering ketika dijemur. Kenapa? Karena airnya menguap, ya. Pakaian basah kamu jemurkan di luar sana, ya. Lama-lama pakaian kita itu akan kering, padahal temperaturnya belum tentu 100 derajat Celcius. Maka disinilah nanti ada perbedaan antara mendidih dan menguap. Nah, meskipun demikian, pakaian basah tidak akan kering jika ditempatkan dalam ruangan tertutup, karena ruangan itu akan menjadi jenuh dengan uap air. Nah, pada keadaan jenuh, proses penguapan tetap berlangsung, tetapi pada saat yang sama terjadi pengembunan dengan laju yang sama. Nah, inilah gambar kita tadi. Proses penguapan terjadi, nah pada saat yang bersamaan proses pengembunan juga akan terjadi. Dengan kata lain, terdapat kesetimbangan dinamis antara zat cair dengan uap jenuhnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat itulah disebut dengan tekanan uap zat. Jadi zat cair dalam ruangan tertutup akan mengadakan kesetimbangan dengan uap jenuhnya. Tekanan yang ditimbulkan uap jenuh itulah yang disebut dengan tekanan uap. Zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang relatif besar akan sukar menguap, ya. Apa itu contohnya? Garam, gula, ya. Itu contoh zat-zat yang sukar menguap, ya. Dan sementara zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang relatif lemah berarti mudah menguap dan mempunyai tekanan uap yang relatif tinggi juga. Contohnya apa? Ya, yang paling sederhana alkohol lah, ya kan? Coba kamu siramkan alkohol ke tanganmu. Langsung menguap dia atau lama dia menguapnya? Langsung menguap kan? Nah, itu artinya dia adalah zat yang mudah menguap. Kenapa? Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Sementara kalau garam kita larutkan dalam air atau gula kita larutkan dalam air, itu gaya tarik-menarik antar partikelnya itu sangat besar sehingga dia sukar menguap. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, bagaimana rumusan tekanan uap larutan menurut hukum Rolle, ya. Jadi, Rolle ini nama orang, yaitu Francois Marie Rolle, menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen tergantung pada fraksi mol komponen tersebut, ya. Perhatikan gambarnya. Ya, yang di sini molekul air, kalau kamu lihat banyak sekali uap air yang naik ke atas, kan gitu kan? Lalu di sini ada larutan gula dengan molekul gula dimasukkan ke dalam air, ternyata penguapannya semakin sedikit, ya, penguapannya semakin sedikit. Nah, perbedaan antara penguapan yang dalam molekul air dengan yang sudah dimasukkan gula ke dalamnya, maka akan terjadilah yang namanya penurunan tekanan uap. Nah, proses inilah yang dirumuskan oleh Rolle seperti ini, bahwa PA sama dengan XA kali P0A. Kemudian delta P sama dengan P0 pelarut dikurang P larutan, atau delta P sama dengan P0 dikurang P. Nah, P larutan sama dengan P pelarut atau sama dengan X pelarut dikali P0 pelarut. Nah, apa itu PA? Tekanan uap komponen A. P0A tekanan uap A murni. Artinya tekanan pelarut lah itu, ya. Kemudian XA fraksi mol komponen A. Dah? Jadi harus kamu pahami simbol-simbolnya, ya. Nah, ini keterangan untuk gambar tadi bahwa uap di permukaan larutan gula hanya terdiri atas uap air. Tinggi raksa melambangkan perbedaan tekanan uap. Ini maksudnya, ya. Bahwa di sini yang ada airnya, garamnya tadi sukar menguap atau gulanya tadi sukar menguap. Jadi yang naik ke atas itu hanya airnya saja, ya. Walaupun nanti lama-kelamaan menguap juga dia sedikit. Makanya dibilang dia adalah termasuk zat yang sukar menguap. Baik, kita lihat contoh soal.
Oke, tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Nah, perhatikan penyelesaiannya. Oke, jadi menurut hukum Raoult, tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut. Maka dinyatakan dengan rumus ini, maka kita harus menghitung terlebih dahulu fraksi mol pelarutnya, kemudian menghitung tekanan uap larutannya dengan rumus yang ada. Nah, sekarang perhatikan, kita lihat, kita cari dulu fraksi molnya, dan akhirnya dapatlah, ya, perhatikan ini ya. Nah, kita cari dulu mol glukosa, mol air, kemudian kita masukkan ke rumusnya, maka dapatlah 743,66 mm Hg. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, SKL, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ini bersamaan ya. Apa pengertiannya? Ya, bisa kamu lihat di slide ini. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Adalah titik didih normal, yaitu titik didih pada tekanan 760 mm Hg. Itulah ilustrasi ketika kita mendidihkan air. Pada saat kapan dia mendidih? Apabila pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap di permukaan. Berapa rupanya tekanan uap di permukaan? 760 mm Hg. Lalu apa yang maksud dengan titik beku? Suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Lalu dirumuskan seperti ini, ya. Oke, bisa kamu lihat sendiri. Delta TB boiling, penurunan, kenaikan ini ya, kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Sementara untuk titik beku, penurunan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Kalau biasanya air kita gunakan pelarut, berarti titik beku pelarut inilah 0, dikurang yang larutannya nanti. Kalau yang di sini kita umpamakan juga pelarutnya air, maka titik didih pelarut di sinilah 100, ya, titik didih pelarutnya adalah 100 ya. Oke, kita lihat ke contoh soal. Oh, belum ya. Hubungan konsentrasi dengan delta TB dan delta TF. Ini dia. Kalau ada menyangkut kepada konsentrasi, maka kita masuk ke rumusan ini. KB dikali M, KF dikali M. Apa itu KB dan KF? Tetapan kenaikan titik didih molal, tetapan penurunan titik beku molal. Namanya juga tetapan, berarti sudah ditetapkan nilainya. Boleh kamu lihat di dalam buku kamu ada itu data KB dan data KF beberapa pelarut ya. Jadi pelarut itu bukan hanya air, boleh juga nanti etanol ya, aseton dan lain-lain lah ya. Jadi mempunyai tetapan kenaikan titik didih dan titik beku masing-masing pelarutnya. Dan itu bisa lihat di buku paket kita. Nah, selanjutnya ya, inilah dia. Ya, yang keempat ini diagram fase atau diagram P dan T. Inilah yang tujuan yang kedua yang diharapkan kamu mampu menganalisisnya setelah mempelajari materi kita pada pertemuan ini. Ya, kamu perhatikan diagram P dan T. Tekanan dan temperatur. Mana tekanannya? Garis vertikal, temperaturnya garis horizontal. Udah. Lalu di sini ada warna biru ini menunjukkan garis larutan dan yang warna hitam ini menunjukkan garis pelarut ya. Jadi kalau misalnya ada larutan garam, maka dia pelarutnya air, maka larutannya itu setelah dicampur jadilah larutan, kan gitu kan. Nah, lalu kamu perhatikan untuk temperaturnya di sini ada 100, di sini ada 0. Kita umpamakan dulu pelarutnya adalah air, maka air akan mendidih pada temperatur 100, kan gitu kan? Nah, lalu titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, ketika proses terjadi, ya, misalnya ada larutan masuk, ada gula, jadilah larutan gula, maka ketika terjadi pendidihan dan terjadi pembekuan, maka gula akan titik didihnya akan naik gitu. Nah, inilah garisnya, titik didih larutan. Yang ini titik didih pelarut. Berarti titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut. Nah, begitu juga dengan titik beku. Kalau ini tadi titik beku pelarutnya, ketika terjadi pembekuan untuk larutan garam atau larutan gula, maka dia akan
di bawah 0, menjadi minus gitu. Berarti titik beku pelarut lebih besar daripada titik beku larutan. Udah? Nah, kemudian di sini ada padat, cair, dan gas atau uap, kan gitu kan. Nah, padat ketika dia masih berada di bawah 0 lah, kan gitu kan, di bawah 0 dan sampai ke 0. Kemudian dia akan mengalami fase cair di antara 0 sampai 100. Kemudian kalau dia sudah melewati 100, maka dia akan menjadi gas. Ya, dia akan menjadi gas. Inilah dia titiknya. Jadi perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi disebut titik triple. Ini titik triplenya. Ya. Nah, pada titik triplenya ketiga bentuk fase padat, cair, dan gas berada dalam keadaan setimbang ini. Ya, oke. Ya, itulah dia diagram P dan T-nya. Nanti boleh kamu lihat juga di buku paket kamu itu halaman 21 ya, halaman 21. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, oke, contoh soal. Perhatikan. Tentukan titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa, sekian mR-nya dan 500 gram air dengan Kb dan Kf-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini tadi adalah tetapan kenaikan titik didih molal, ini tetapan penurunan titik beku molal untuk pelarut. Jadi pelarutnya adalah air, udah? Dengan nilai yang ada tertera di situ. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Kamu perhatikan, ya. Maka yang harus dilakukan apa? Tentukan dulu molalitasnya, baru hitunglah delta TB dan delta TF-nya dengan menggunakan rumus yang ada. Maka kita tentukan dulu. Nah, inilah hubungannya konsentrasi yang kita pelajari minggu yang kemarin. Karena berhubungan kepada SKL ini. Jadi kita tentukan dulu molalitasnya dengan cara yang sudah ada, yaitu cari dulu molnya, dari mol dibagi dengan kilogram pelarutnya, maka dapatlah 0,2. Nah, lalu yang berikutnya menghitung delta TB dengan rumus yang ada. Delta TB sama dengan KB kali M sama dengan, nah ini harusnya 0,52 dulu kan, kali 0,2 ya, tapi sama aja. Lalu titik didih larutannya apa? Titik didih pelarut ditambah delta TB, makanya jelas titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut kalau pelarutnya adalah air. Titik beku larutan, coba kamu perhatikan dengan jalan yang sama. Nah, hasilnya, iya, kalau kita lihat hasilnya minus kan? Berarti titik beku larutan lebih kecil dari titik didih pelarut. Karena titik beku ini ya, bukan titik didih ini ya. Titik beku, salah ketik ini, titik beku pelarut. Karena di sini 0. Nah, lebih rendah daripada titik beku pelarut. Kalau pelarutnya adalah juga air. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini yang terakhir ya. Tekanan osmotik larutan. Nah, apa pengertian osmotik atau osmosis? Lalu menimbulkan adanya tekanan. Nah, osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Ini dia. Ini selaput semi permeabel. Udah, ini konsentrasinya pekat. Ini konsentrasinya encer. Kan gitu kan? Karena dari mana kita bisa bilang pekat dan encer? Dari partikel-partikel yang banyak ini. Ini banyak partikelnya, berarti konsentrasi pekat. Ini partikelnya sedikit, ya kan? Berarti konsentrasinya sedikit, kecil, makanya lebih encer. Maka kamu perhatikan pergerakan air dari yang encer ke pekat, dari yang encer ke pekat melalui selaput semi permeabel. Maka itu yang disebut dengan osmosis. Nah, adanya perbedaan tekanan hidrostatis maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya disebut tekanan osmotik larutan. Nah, pergerakan ini nantinya yang akan menimbulkan perbedaan tekanan, ya. Pergerakan ini menimbulkan perbedaan tekanan. Tentu ini akan naik, ini akan turun. Jadi terjadi perbedaan tekanan. Dan besarnya tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut dari pelarut murni menuju larutan sama dengan tekanan osmotik larutan. Oke. Kita lihat hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang sama dengan persamaan gas ideal. Masih ingat kan kamu apa rumus persamaan gas ideal? Ya, PV sama dengan nRT. Nah, di sini P-nya diganti dengan Pi.
ya, tapi tetap sama artinya dengan tekanan dalam satuan ATM. Nah, kemudian rumusan ini diturunkan lagi menjadi P sama dengan M kali R kali T, karena M ini adalah N per V, mol per volume. Kan gitu kan, jadi molaritas. Nah, apa itu semua keterangannya? Silahkan kamu lihat di slide kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 istilah. Ada isotonik, hipotonik, hipertonik. Nah, isotonik apabila sama, ya, maksudnya sama apanya? Konsentrasinya. Konsentrasi antara bahan lah, antara zat, kan gitu kan. Sementara kalau hipo, coba kamu lihat hipo, larutan hipotonik jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan NaCl yang lebih encer dari 0,92, air akan masuk ke dalam sel. Jadi terjadi penggelembungan. Itu istilahnya ya, penggelembungan. Lalu kalau hipertonik, kamu lihat gambarnya, terjadi pengkerutan. Nah, pengkerutan itu artinya larutan hipertonik jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan NaCl yang lebih pekat dari 0,92%. Air akan keluar dari dalam sel dan sel akan mengerut. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya adalah cairan infus. Pernah nggak kamu diinfus? Cairan infus itu kan ada misalnya glukosa, ada NaCl, lalu dimasukkan atau dialirkan ke dalam tubuh kita. Nah, maka harus dipahami konsentrasi di NaCl itu dengan yang ada di dalam tubuh kita itu harus sama supaya terjadi isotonik, ya kan? Nah, kalau misalnya konsentrasinya berbeda, misalnya lebih rendah yang cairan infus kita itu, akan terjadi apa? Penggelembungan. Maka bisa saja sel-sel kita ini menggelembung, dan pada akhirnya pecah. Bisa menyebabkan kematian, kan gitu. Nah, kalau misalnya pekat juga tidak boleh, ya. Kalau pekat nanti cairan infus kita ini, maka cairan atau air ya yang ada di dalam tubuh kita ini akan ditarik, ya. Karena tadi kan osmosis tadi dari larutan encer ke larutan pekat. Kalau pekat cairan infus itu tadi, maka akan ditarik dia, terjadi pengkerutan. Ya, nah itu namanya hipertonik. Oke, baiklah. Nah, anak ibu sekalian, untuk hari ini sampai sini dulu materi kita. Untuk latihannya, ibu tunda dulu untuk pertemuan kedua ini. Ibu akan membuat latihan-latihan di pertemuan ketiga. Karena ibu yakin apa yang ibu jelaskan tadi tentu belum maksimal betul bagi kamu. Untuk itu tetaplah kamu mencari informasi yang lebih banyak lagi. Nah, pertemuan ketiga kita akan membahas soal yang masih menyangkut kepada sifat koligatif larutan ini, ya. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung japri ke ibu atau bisa bertemu kita di sekolah. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan ketiga.